ketika engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Coba bayangkan saja saudara, firman itu tidak sulit, sehingga lu punya kemauan nggak untuk membaca kitab suci, ya? Kan itu saja yang dituntut oleh Tuhan. Apa yang kau baca di sana, ikuti. Kan itu saja yang diperintahkan, tidak ada yang lain. Kan tidak ada yang sulit-sulit di dalamnya, ya? Coba kan. Mereka dapat doktor ini kan bukan untuk namanya lebih supaya orang mengajarkan yang baik yang benar. Makanya akhirnya makin sulit saudara. Karena mereka pakai bahasa asing. Coba kita lihat sekarang ini kan di mimbar itu. Mereka pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Yunani. Tapi kalau mendengar namanya bahasa-bahasa namanya Yahuda atau Israel, mereka alergi. Coba sekarang, coba perhatikan di mimbar itu. Mereka mengucapkan Elohim itu sudah benar-benar kayak haram itu. Ya? Coba mereka mau mengucapkan Elohim itu ada benar-benar kayak nggak mau betul-betul kata-kata itu mereka ucapkan. Coba, ya, coba sekarang ini, ya, yang tidak mengenal hukum ini, coba kan mereka dengan nama Yahweh mereka hujat, coba kan, ini yang menghujat-hujat itu kan memang nggak tahu lah karena orang dungu. Katanya ibu anak gimana orang dungu itu ditumbuk campur dengan apa? Hah? Ditumbuk dalam lesuk tetap namanya dungu. Amsal 27 ayat 22. Ya. Orang dungu itu ditumbuk campur dengan gandum tetap namanya tumbuk-tumbuk juga. Ya, coba bayangkan saja. Ya. Kok bisa-bisanya mereka itu? Ya. Apakah itu ajaran dari Tuhan tidak pernah bertentangan? Makanya kan sederhana sebenarnya di dalam kitab suci ini. Yang jadi sulit ini kan adalah dokter-dokter tadi. Mereka bikin buku-buku, terus mulailah mereka pakai bahasa-bahasa yang sebenarnya dia sendiri juga kagak ngerti. Ya, istilah-istilah dalam mulut, istilah nggak ngerti lah. Ya. Bahasa-bahasa teologiannya mereka itu kan coba dengan kata-kata itu kan coba. Ya. Ngomong sama siapa itu? Ngomong sama patung. Jangankan nama bangsa asing orang namanya jemaatnya bahasa Indonesia saja pun juga ya masih terbolak-balik apalagi bahasa asing. Coba kan kalau sudah seperti itu ya itu bukan makin gampang makin sulit saudara. Jadi ingat baik-baik ya, kalau kamu tidak lebih benar dari namanya orang ahli Taurat ini, dengan simak baik-baik, kamu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, kamu nggak masuk surga. Kata Matitia 5 ayat 20 baca Ina. Coba. Kamu tidak lebih benar dari mereka ini. Dikasih ukuran saudara. Ukuran sama namanya tadi ini yang ahli-ahli. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu tidak lebih benar dari namanya ahli-ahli Taurat itu, kamu gak masuk. Bagaimana orang asing mau masuk, saudara? Tidak lebih benar dari mereka ini. Ini kan sambungannya dari tadi apa? Matitia 5 dari 17 sampai 20, saudara. Tidak lebih benar dari mereka ya. Jadi bukan pintar loh ya. Pintar dengan benar itu sama nggak? Sama tanya. Ya. Pintar dan benar itu beda. Maksudnya benar itu kalau ikuti perintahnya. Disuruh misalnya Sabat. Ya udah Sabat, hari Sabat itu apa? Hari Sabtu. Itu benar. Kalau dikasih soal, ya, nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bernama siapa? Ya, namanya ya Yahweh, itu benar. Tapi kalau lu bilang itu Tuhan Guru besar semua, itu sih bukan orang benar, saudara. Sekalipun mereka mau membenarkan sendiri, karena katanya yang menulis ini orang yang menulis ini adalah profesor. Tidak pernah mereka membaca sana Matitia 23. Matitia 23 itu profesor, saudara. Ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, berapa kali celaka, hitung sendiri aja. Hai kamu keturunan orang berduda. Hai kamu keturunan pembunuh-pembunuh nabi itu.
Ya, kamu kan yang membunuh nabi, keturunan itu loh. Ya. Bapak-bapakmu, nenek moyang itu membunuh nabi-nabi. Kamu ini keturunan pembunuh. Yang dimaksud pembunuh itu bukan selamanya gorok di leher. Yang dimaksud pembunuh itu membunuh secara rohani karena menyimpang dari namanya Taurat. Ya. Itu yang dimaksud, saudara. Kalau engkau tidak benar, lebih benar dari mereka ini, dikasih ukuran. Ini dikasih ukuran orang Israel. Apalagi kalau kita orang asing ini, waduh, saya nggak tahu deh, saudara. Ya, ini saja pun ini anak pilihannya. Ya, itu biji mata Tuhan, kekasihnya Tuhan, saudara, kekasihnya Tuhan, dikasih ukuran. Lo ini orang Israel tidak lebih benar ini yang botak-botak ini, ya, dengan ahli-ahli Taurat ini tidak lebih benar dari mereka. Surga lu nggak akan ketemu. Ya, makanya sekarang di apanya, di mimbar, mari kita masuk di ruangan Maha Kudus. Ya, itu kan karangan-karangan manusia itu, ya, yang tidak benar, ya. Inilah ajaran-ajaran yang ada sampai sekarang ini. Kenapa seperti itu? Karena mereka malas namanya baca kitab suci. Ya, malas namanya peraturan-peraturan Tuhan. Ya. Padahal peraturan Tuhan itu tidak sulit, simpel sebenarnya. Tapi manusia tidak mau gitu loh. Manusia tidak mau sudah. Ya. Akhirnya mati konyol. Mari kita. Haleluya. Terpuji